Nah, selanjutnya ada operasi bilangan bulat, terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Ini juga pasti sudah bisa ya, penjumlahan dan pengurangan. Sering. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Ingat ya, kalau ditambah berarti gerakan kalian ke kanan, kalau dikurang berarti gerakan kalian ke kiri. Contoh operasi penjumlahan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5. Nah, ingat ya, jadi dari titik 0 tarik garis atau tarik garis panah. Dari titik 0 itu 2 langkah ke kanan, karena di sini kan 2 ya. 2 langkah ke kanan, kemudian ditambah 5, berarti dari 2 ini tambahkan 5 langkah ke kanan. Nah, berhentilah dia di angka 7. Berarti 2 ditambah 5 itu adalah 7. Ya. Nah, ini contoh berikutnya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 8 ditambah negatif 3. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Dari garis bilangan. Dari angka 0, kamu tarik garis 8 langkah ke kanan. Kenapa harus ke kanan? Ya, karena 8-nya itu positif ya. Positif 8 ditambah negatif 3. Berarti dari 0, 8 langkah ke kanan, kemudian ditambah negatif 3. Ingat, negatif itu berarti bergeraknya ke kiri. Maka dari angka 8, kalian bergerak 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Maka inilah posisi akhirnya. Ya. Seperti ini. Itu kalau kalian menyelesaikan operasi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, ini bisa kalian catat atau mungkin bisa diingat-ingat. A tambah B sama dengan B tambah A. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif kurung buka A ditambah B kurung tutup. Yang ketiga, A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B atau negatif B ditambah A. Ya. Lalu kemudian ini jika nilai A-nya lebih besar dari B ya. Lalu kemudian A ditambah negatif B sama dengan negatif B ditambah A sama dengan 0. Kenapa bisa beda nih hasilnya? Karena untuk yang nomor 4 ini catatannya adalah nilai A sama dengan nilai B. Jadi hasilnya 0. Kemudian yang kelima, A ditambah negatif B sama dengan negatif kurung buka B dikurangi A. Itu jika nilai A lebih kecil dari B. Ya, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus kalian ingat atau kalian hafal ya, atau boleh dicatatlah untuk dihafal ya. Nah, ini adalah sifat-sifat penjumlahannya. Yang pertama ada sifat tertutup. Nah, sifat tertutup adalah untuk A dan B bilangan bulat sembarang jika A ditambah B sama dengan C, maka hasilnya juga akan berbentuk bilangan bulat. Contoh, negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 inilah bilangan bulatnya. Negatif 8 ini A, 7-nya ini adalah B,
Dan negatif 1 ini adalah C atau hasil dari penjumlahannya. Ini sifat tertutup pada penjumlahan. Kemudian sifat komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau dibalik-balik hasilnya tetap saja sama gitu. Contoh, negatif 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 3. Ini akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sifat penjumlahan itu merupakan sifat komutatif atau pertukaran. Jadi walaupun dibalik-balik gitu ya, hasilnya akan tetap sama gitu. Itu sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian sifat yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya adalah untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang berlaku A ditambah B tambah C, ini dalam kurung ya, dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C, nilainya akan sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Itu adalah sifat asosiatif. Contohnya, kurung buka 5 ditambah 6 kurung tutup ditambah 8, hasilnya akan sama dengan 5 ditambah kurung buka 6 tambah 8 ya. Kalau hasilnya sama berarti operasi tersebut berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian sifat yang selanjutnya ada unsur identitas. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, maksudnya adalah misalkan bilangan A ditambah 0 atau 0 ditambah A, maka hasilnya akan bilangan A itu sendiri ya. Nah, angka 0 di sini itulah yang dinamakan dengan unsur identitas. Di sini ada contohnya ya. Negatif 12 ditambah 0, maka hasilnya akan tetap negatif 12. Selanjutnya operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurangi 4. Berarti kalian tarik garis dari angka 0 ke 8 ya, berarti 8 langkah ke kanan sampai di sini, kemudian dikurangi 4, berarti kalian bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Disinilah posisi akhirnya, atau disinilah hasil dari pengurangan 8 dikurangi 4 ya. Kenapa langkahnya ke kiri 4 langkah? Ya karena pengurangan dikurangi 4 ya. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Seperti itu ya. Atau ada lagi nih yang kedua, A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B ya. Kemudian yang ketiga, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang keempat, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B, atau sama dengan negatif kurung buka A ditambah B. Nah, ini dapat digunakan juga ya untuk menyelesaikan soal-soal bilangan bulat. Kenapa bisa seperti ini? Ini ada perkaliannya ya, nanti akan dijelaskan di operasi perkalian.
sifat dari pengurangan. Seperti tadi halnya sifat penjumlahan, ada juga sifat pengurangan. Yang pertama komutatif. Nah, perbedaannya adalah kalau pada sifat penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, untuk pengurangan di sini tidak berlaku sifat komutatif. Kenapa? Karena A dikurangi B itu hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A. Misalkan contoh di sini ya. 14 dikurangi 9. 14 dikurangi 9 itu kan berapa ya? 5 ya. Nah, ini tidak sama hasilnya dengan 9 dikurangi 14. Kenapa? Karena 9 dikurangi 14 itu hasilnya negatif 5. Jadi 5 dengan negatif 5 itu tidak sama. Maka untuk pengurangan komutatif di sini tidak berlaku ya. Begitu juga untuk asosiatif ya. Pada sifat pengurangan untuk asosiatif juga tidak berlaku di sini ya. Contoh misalkan di sini A dikurangi B dikurangi C itu akan berbeda dengan A dikurangi kurung muka B dikurangi C. Contoh di sini ada 19 dalam kurung 19 dikurangi 9 kurung tutup dikurangi 7. Nah, di sini kan hasilnya berapa ya? 19. Ingat ya, kalau ada dalam kurung berarti kalian harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 19 dikurangi 9 itu 10, dikurangi 7 berarti 3, ya kan? Nah, lihat yang ruas kanan nih, yang sebelah kanan. 19 dikurangi kurung buka 9 dikurangi 7. Nah, berarti kan kamu harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikurangi 7 itu adalah berapa ya? 2 ya. Nah, berarti 19 dikurangi 2 itu adalah 17. Kan jelas berbeda ya. Maka untuk pengurangan sifat asosiatif di sini tidak berlaku. Nah, lagi ya. Sifat tertutup. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A dikurangi B juga bilangan bulat. Ya, ini untuk sifat tertutupnya berlaku pada pengurangan dan penjumlahan. Contoh, 8 dikurangi negatif 12. 8 di sini adalah bilangan bulat, negatif 12 juga bilangan bulat. Maka hasilnya akan bilangan bulat juga nih. 20 ini adalah sifat pengurangan pada sifat tertutup pada pengurangan.